Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Novita Sari dengan NIM 41180267, Nurul Khoyul Istiqomah dengan NIM 41180280, kemudian Nirin Luxmawati dengan NIM 41180299, Putri Sukmawardani dengan NIM 41180284, juga Rizky Utami dengan NIM 41180304. Di sini kami akan membahas mengenai materi pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita kenal sebagai PHK itu adalah suatu hal yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut-marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyak industri yang harus gulung tikar. Dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dari kelas ESH dengan NIM 401180267. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, menurut Tulus 1993, pemutusan hubungan kerja atau separation adalah pengembalikan karyawan ke masyarakat. Sedangkan menurut Hasibuan 2001, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan dapat diambil kesimpulan bahwa pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah alasan pemutusan kerja. Yang pertama adalah kesalahan berat yang dilakukan oleh pekerja. Contohnya pekerja atau buruh melakukan penipuan, pencurian, penggelapan dana, dan lain-lain. Yang kedua adalah pekerja ditahan aparat berwajib. Ini misalnya pekerja melakukan penggelapan dana, yang ini termasuk dalam tindak pidana kriminal yang nantinya pekerja ini akan ditahan oleh aparat berwajib. Yang ketiga adalah pekerja mangkir. Dalam undang-undang menjelaskan bahwa pekerja mangkir diberi batas 5 hari dan apabila lebih maka karyawan dianggap resign. Yang keempat adalah perusahaan jatuh pailit. Ini misalnya banyaknya utang perusahaan sehingga ini menjadi alasan perusahaan untuk memutuskan pemutusan kerja karyawan. Yang kelima adalah perusahaan tutup mengalami kerugian. Yang keenam adalah perubahan status kepemilikan. Yang ketujuh adalah karena efisiensi. Yang kedelapan adalah pekerja sakit selama 12 bulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Rizky Utami dengan NIM 401180304. Yang selanjutnya, dampak pemutusan hubungan kerja bagi perusahaan. Ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, memungkinkan mendapat karyawan lebih baik. Jadi kemungkinan perusahaan bisa mendapatkan karyawan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua, mengurangi biaya pengeluaran gaji atau efisiensi.
Jadi dari PHK tersebut pengeluaran perusahaan berkurang karena beban gaji karyawan sudah berkurang akibat dampak PHK perusahaan. Yang selanjutnya dampak negatif. Yang pertama terhentinya produksi sementara. Jadi akibat PHK dalam perusahaan proses produksi menjadi berkurang, bahkan terhentinya proses produksi karena kurangnya karyawan. Yang kedua, harus mencari pengganti karyawan baru dan memerlukan biaya rekrutmen lagi. Jadi perusahaan harus mencari lagi karyawan yang baru dan perusahaan juga harus mengeluarkan biaya lagi untuk rekrutmen, bahkan pelatihan pegawai baru. Yang ketiga, melepas karyawan yang sudah berpengalaman dan setia. Jadi, perusahaan tersebut melakukan PHK terhadap karyawan yang sudah berpengalaman dan setia. Mungkin karena ada alasan lain, bisa jadi dari usia. Usia karyawan yang kemungkinan sudah mencapai batas maksimal usia dalam persyaratan menjadi karyawan di perusahaan. Dan di sisi lain sudah ada karyawan baru yang usianya lebih muda. Jadi kinerjanya bisa jadi lebih baik. Yang keempat, menurunkan image perusahaan. Jadi dari PHK tersebut, reputasi atau citra perusahaan akan menurun dengan cepat apabila banyak orang yang sudah mengetahui dan kepercayaan orang terhadap perusahaan juga akan menurun. Selanjutnya, saya Putri Sukmawardani dengan NIM 4011182284 akan membahas mengenai larangan dalam pemutusan hubungan kerja. Jika pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai alasan dalam pemutusan hubungan kerja, di sini kita akan belajar mengenai hal-hal yang larangan dalam pemutusan hubungan kerja. Yang pertama, pekerja buruh yang berhalangan masuk kerja karena sakit. Jadi jika ada karyawan ataupun buruh yang berhalangan masuk bekerja dikarenakan sakit, itu tidak diperkenankan dilakukan PHK. Selanjutnya, pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, alasan yang ketiga yaitu menjalankan ibadah yang diperintahkan agama. Kemudian yang keempat, pekerja atau buruh menikah. Yang kelima, pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Yang keenam, pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja buruh lainnya di dalam suatu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja perusahaan sebelum si karyawan bekerja. Yang ketujuh, pekerja atau buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. Yang terakhir, pekerja atau buruh dalam keadaan cacat, tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau sakit karena hubungan kerja yang menuntut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Yang pertama adalah uang pesangon. Di sini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 2013, kompensasi PHK terbagi atas yang pertama uang pesangon, yang kedua uang penghargaan, yang ketiga uang penggantian hak atau UPH, yang keempat uang pisah, dan yang kelima adalah uang proses. Yang pertama yaitu uang pesangon. Uang pesangon berdasarkan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, rumusan perhitungan paling sedikit atau minimal pesangon yang diberikan kepada pekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila masa kerja 1 tahun, maka uang pesangonnya itu 1 bulan. Terus yang kedua adalah uang penghargaan. Uang penghargaan masa kerja atau
UPMK berdasarkan pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, rumusan perhitungan paling sedikit atau minimal UMPK yang diberikan kepada pekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila masa kerja 3 tahun, tetapi apabila masa kerja itu lebih dari 3 tahun tetapi kurang dari 6 tahun, yaitu uang kerjanya 2 bulan upah. Dan bagi berikut. Terus yang ketiga adalah uang penggantian hak. Uang penggantian hak di sini menurut pasal 156 ayat 4 menjelaskan bahwa pemberian UPH sangat tergantung pada hak-hak yang masih ada pada saat bekerja di PHK, sehingga tidak bisa disamaratakan. Adapun hak-hak tersebut terdiri atas yang pertama adalah cuti tahunan yang belum diambil. Pemberian penggantian cuti adalah tergantung pada jumlah sisa cuti tahunan yang dimiliki oleh pekerja. Jika pekerja sama sekali belum mengambil hak cuti tahunannya, maka jumlah maksimal penggantian uang cuti yang akan diterima pekerja dari pengusaha adalah dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, contoh pengganti cuti upah 1 bulan, yaitu dibagi jumlah hari kerja per bulan dikali 12 bulan. Terus yang kedua adalah biaya atau ongkos pulang. Pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja belum terlalu jelas. Oleh karena itu, ada baiknya pengusaha mengaturnya lebih lanjut di dalam perjanjian pekerja agar tidak terjadi perbedaan pendapat sewaktu terjadi PHK. Selanjutnya adalah uang pisah. Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, uang pisah merupakan bagian dari hak pekerja yang mengundurkan diri atau dikualifikasi mengundurkan diri. Sayangnya pada Undang-Undang 13 tahun 2003 tidak menetapkan besaran ataupun rumusan penghitungan uang pisah yang berhak diterima oleh pekerja. Dengan demikian, pemberian uang pisah sangat digantungkan pada pengaturan di dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. Permasalahannya yaitu jika ternyata perjanjian pekerja tidak memuat pengaturan terkait uang pisah, maka apakah berarti pekerja menjadi tidak berhak atas uang pisah? Padahal beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara eksplisit mengatur dan memberikan kejelasan terkait eksistensi uang pisah. Yaitu yang terakhir, uang proses. Uang proses merupakan bagian dari kompensasi PHK. Perhitungannya didasarkan pada jumlah atau akumulasi seluruh upah pekerja yang tidak dibayarkan oleh pengusaha selama proses penyelesaian perselisihan PHK di lembaga tersebut. Secara eksplisit tidak terdapat pengaturan terkait upah proses dalam undang-undang, namun demikian dalam memperhatikan pasal 155 ayat 2 dan pasal 93 ayat 2 terlihat adanya hak pekerja atas uang proses. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.